Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, di mana hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh oleh siswa setelah siswa melakukan proses belajar. Pada tahap ini, siswa akan mengalami perubahan pada sikap dan perilaku oleh individu siswa tersebut. Menurut salah satu ahli bernama Sujana 2010, hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah dia menerima pengalaman belajar yang dilakukan di sekolahnya. Terdapat 3 kategori hasil belajar menurut Bloom's, di mana yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Yang pertama yaitu ranah kognitif, di mana ranah kognitif merupakan kemampuan otak dan intelek dari siswa tersebut, di mana biasanya siswa lebih menyukai pembelajaran yang sifatnya menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif merupakan watak atau perilaku dari siswa tersebut dalam mengelola emosi dan sikapnya. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor, di mana ranah psikomotor itu mencakup mengenai skill dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Biasanya pada ranah psikomotor ini, siswa cenderung lebih menyukai pembelajaran yang bersifat praktek langsung atau terjun ke lapangan, yaitu contoh pembelajarannya yang mungkin fisika, biologi, maupun pendidikan jasmani. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gaya belajar pada siswa, di mana perlu kita ketahui setiap siswa memiliki gaya belajarnya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan gaya belajar siswa antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai apa itu gaya belajar, di mana gaya belajar merupakan cara yang dipakai oleh siswa untuk memperoleh informasi dalam belajarnya. Pada gaya belajar ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gaya belajar auditori atau pendengaran, yang kedua yaitu ada gaya belajar visual atau penglihatan, dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik atau gerak. Nah, gaya belajar yang pertama yaitu ada gaya belajar auditori yaitu pendengaran, di mana gaya belajar auditori adalah siswa akan mampu dan memahami apa yang ia dengar dibanding dengan apa yang ia lihat. Pada gaya belajar ini, siswa akan lebih suka mendengarkan ceramah atau pemaparan materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, yaitu ada gaya belajar visual atau penglihatan, di mana siswa akan memahami materi atau pembelajaran yang disampaikan yaitu dengan cara melihat secara langsung, di mana ketika dia melihat dan disitulah dia langsung memahami apa yang isi dari materi tersebut. Yang ketiga yaitu ada gaya belajar kinestetik atau kinetik, yaitu gerak, di mana gaya belajar kinetik atau gaya belajar gerak adalah siswa akan lebih suka yaitu praktek langsung atau terjun ke lapangan. Dia tidak suka teori atau bahkan membaca. Dia akan lebih memahami ketika dia melakukan secara langsung apa yang diperintahkan oleh gurunya.